Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizka Aulia. Saya dari kelas manajemen 8A. Di sini saya akan menjelaskan materi dari kelompok 2 yang berjudul audit kinerja manajemen. Adapun audit kinerja manajemen ini mempunyai tujuan, yaitu yang pertama untuk mengetahui definisi audit manajemen, yang kedua untuk mengetahui perbedaan audit manajemen dengan audit keuangan, yang ketiga untuk mengetahui jenis-jenis audit manajemen, yang keempat untuk mengetahui tahap-tahap kegiatan audit manajemen. Yang pertama, audit manajemen merupakan audit terhadap manajemen suatu organisasi secara keseluruhan untuk menilai unsur manajemen suatu organisasi tersebut apakah telah direncanakan, dilaksanakan, dan dikendalikan dengan prinsip-prinsip manajemen yang baik dan benar, sehingga fungsi-fungsi pada suatu organisasi tersebut dapat meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan ekonomisasi secara keseluruhan terhadap kebijakan setiap operasi yang dilaksanakan. Ada tiga perbedaan antara audit manajemen dengan audit keuangan. Yang pertama itu tujuan audit. Audit keuangan mempunyai tujuan untuk mengetahui apakah laporan keuangan perusahaan sudah disajikan secara wajar sesuai standar akuntansi keuangan. Sedangkan audit manajemen mempunyai tujuan untuk menilai efektivitas, efisiensi, dan ekonomisasi dari perusahaan. Yang kedua, area yang diaudit. Area yang diaudit dalam audit manajemen adalah setiap aspek efektivitas, efisiensi, dan ekonomisasi dalam suatu perusahaan. Sedangkan audit keuangan hanya mengaudit area-area yang terkait dengan kewajaran penyajian laporan keuangan perusahaan. Yang ketiga, distribusi laporan. Pada audit keuangan, laporan biasanya didistribusikan kepada banyak pemakai laporan keuangan seperti pemegang saham, kreditur, direksi, dan komisaris. Sedangkan laporan audit manajemen ditujukan terutama untuk manajemen internal perusahaan. Kemudian selanjutnya jenis audit manajemen. Yang pertama itu audit fungsional. Audit fungsional ini adalah salah satu cara untuk membagi aktivitas bisnis. Contohnya adalah fungsi produksi, fungsi keuangan, fungsi sumber daya manusia. Audit fungsional ini melakukan audit atas fungsi yang ada di perusahaan terkait dengan efisiensi, efektivitas, dan ekonomisasi. Kemudian audit organisasional. Audit manajemen atas organisasi mengaudit suatu organisasi seperti departemen, cabang, atau anak perusahaan. Audit organisasi ini mengevaluasi efisiensi dan efektivitas dan interaksi antar fungsi. Kemudian selanjutnya penugasan khusus manajemen. Penugasan khusus manajemen ini dapat memberikan penugasan khusus untuk melakukan audit manajemen seperti menentukan penyebab dari tidak efektifnya sistem teknologi informasi di perusahaan, menginvestigasi kemungkinan terjadinya kecurangan di suatu divisi. Kemudian tahap-tahap kegiatan audit manajemen. Tahap-tahap kegiatan audit manajemen ini terbagi 5. Yang pertama yaitu perencanaan area dan tujuan audit manajemen. Yang kedua, mengumpulkan bukti-bukti tujuan. Yang ketiga, analisis dan penyelidikan penyimpangan. Yang keempat, menentukan tindakan korektif. Yang kelima, melaporkan hasil audit manajemen dan tindak lanjut. Kemudian selanjutnya terdapat teknik-teknik dalam audit manajemen. Yang pertama yaitu survei pendahuluan. Survei pendahuluan merupakan langkah pertama dalam proses
audit manajemen tujuannya adalah untuk mendapatkan pemahaman tentang informasi dan perspektif. Yang kedua, pengenalan industri audit. Pengenalan industri audit ini terdapat dua jenis informasi yang perlu dikumpulkan dalam proses pengenalan industri audit, yaitu informasi-informasi mengenai aspek di dalam perusahaan seperti struktur organisasi, rencana kebijakan manajemen, sistem akuntansi, dan lain-lain yang berhubungan dengan perusahaan. Kemudian yang kedua, informasi mengenai aspek-aspek lingkungan di luar perusahaan, meliputi latar belakang industri, seperti pengaruh barang substitusi, posisi industri tersebut dalam perekonomian, jumlah perusahaan yang bergerak dalam industri yang bersangkutan. Kemudian jadi kesimpulannya, audit manajemen merupakan audit terhadap manajemen suatu organisasi secara keseluruhan untuk menilai unsur-unsur manajemen suatu organisasi tersebut apakah telah direncanakan, dilaksanakan, dan dikendalikan dengan prinsip-prinsip manajemen yang baik dan benar, sehingga fungsi-fungsi pada suatu organisasi tersebut dapat meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan ekonomisasi serta kesesuaian terhadap kebijakan setiap operasi yang dilaksanakan. Sekian itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.